Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Shadaqallahu adzim. Jamaah kajian rebuan, jamaah kajian rebuan. Karena tadi malam kita juga baru misi ngaji malam rebuan di Masjid Kemit dengan Riyadhus Shalihin juga. Nah, hari ini kita ngaji bersama-sama Majelis Rebuan Puslara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah bahwa kita masih diberikan satu kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang dilandasi dengan lillah, billah, dan maradhatillah. Ada sebagian di antara kita yang terhalang uzur karena memang sakit ataupun uzur yang lainnya sehingga kemudian tidak bisa hadir ke sini. Maka mari kita syukuri betul nikmat sehat dan sempat ini. Sehat belum tentu sempat hadir ke sini, sempat pun belum tentu bisa hadir ke sini. Karena sempat tetapi tidak sehat, tetapi sehat tetapi kadang-kadang tidak menyempatkan diri. Maka dua hal ini kenikmatan yang luar biasa untuk kita semuanya, yang kita bisa beraktivitas mobilitas yang tingkat tinggi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, kita tadi sudah habis subuh utuk-utuk, sudah berangkat ke Solo nganter Mbak Alma, ya tekan kayaknya tetap muncul ke jam itu. Setelah itu ke Mbayat, ke Tawangrejo, alhamdulillah, kemudian juga bisa sampai ke sini lagi. Sehingga alhamdulillah, saya syukuri sampai di tempat, alhamdulillah terus begitu, sehingga kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa hadir di berbagai macam forum. Baik, untuk kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tentang kajian mengenai PHIWM, jadi pandangan hidup Islami warga Muhammadiyah, di mana kita sudah mengawali kemarin tentang awalan bagaimana landasan hukumnya, bagaimana kerangkanya dan sebagainya. Maka saya mencoba untuk masuk ke pandangan Islam terhadap kehidupan. Sedikit sebenarnya sudah kita singgung ya. Jadi pandangan Islam tentang kehidupan. Nah, sebagai satu pemahaman bahwa Islam merupakan agama Allah. Agama Allah yang diwahyukan kepada siapa? Kepada para rasul. Sejak siapa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Maka ada istilah apa? Hidayah. Hidayah itu din. Jadi hidayah tentang agama. Tidak semua manusia diberikan hidayah agama. Mungkin diberikan hidayah akal, diberikan hidayah naluri gitu ya. Tetapi hidayah agama ini diberikan kepada orang-orang tertentu ya, yang Allah kehendaki, sehingga menjadi hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang memang ini bisa menjamin hidup manusia itu secara material, spiritual, duniawi maupun ukhrawi. Kalau dalam bahasa harfiahnya aslama yuslimu islamannya, artinya apa? Selamat. Kalau dalam bahasa lain agama tidak agama kacau. Sehingga agama ini menjadi sebuah pegangan hidup, pedoman hidup untuk kita supaya tidak kacau, supaya selamat. Selamat apa? Secara material selamat, spiritual selamat, dunia selamat,
ukhrawi selamat. Nah, ini mengulas ya. Jadi agama Islam ini memang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Yang ini ajaran tauhidnya sejak zaman Nabi Adam. Yang ini diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa apa? Ada perintah, ada larangan, ada hidayah atau petunjuk, ada kisah-kisah cerita, ya, ada janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran itu sudah memuat sebuah tuntunan dan tatanan kehidupan. Yang ini bersifat universal, yang bersifat komprehensif, menyeluruh. Dari hal-hal yang sekecilnya sampai kemudian sebesar-besarnya, itu sudah ada aturan dalam kehidupan nuansa Al-Quran ini. Nah, kalau kemudian bisa di pondok-pondok itu ya, di pondok-pondok itu dibagi-bagi, maka di dalamnya itu ada bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, bidang muamalah. Jadi aspek-aspek itu yang memang ada dalam Al-Quran, yang semuanya itu meliputi perintah, larangan, janji dan sebagainya. Maka kalau kita mau mendengar mau membaca cerita kisah-kisah dalam Al-Quran, dari kisah yang baik sampai kisah-kisah yang kurang baik ada. Tinggal kita bagaimana menggali ibrah pelajaran di dalam Al-Quran. Ini isinya Islam. Nah, Islam ini agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah. Agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sampai kemudian Rasulullah menurunkan sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya manusia itu ya bertauhid, berislam, berserah diri kepada Allah. Sehingga tidak ada yang anak lahir itu tiba-tiba Majusi, Nasrani atau Yahudi. Yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani itu siapa? Orang tuanya. Lahirnya putih, bersih, tauhid kepada Allah. Nah, karena kemudian lingkungan orang tuanya yang tidak mengarahkan anaknya dalam keadaan fitrahnya terus terjaga, bisa jadi akan menjadi berubah di tengah jalan. Sehingga ada yang berubah karena faktor ekonomi, karena faktor pendidikan, karena faktor pernikahan ya. Karena ada juga saudara saya karena pernikahan berubah menjadi Islam, karena pernikahan berubah menjadi murtad. Sehingga agama ini sekali lagi sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas, hudalil muttaqin. Agama yang mengatur seluruh hubungan manusia. Yang kalau kemarin saya sampaikan dan saya mendapatkan materinya lagi kemarin oleh CEO Samil Quran dalam Zoom di materi pelatihan masjid itu menyampaikan tentang hubungan kita dengan Allah itu seperti apa, dan itu dijelaskan sholat itu sebagai bagian dari proses untuk berhubungan dengan Allah, cara komunikasi kita dengan Allah. Maka kalau ada masalah sekecil apapun, seberat apapun, segeralah kita sholat. Karena dengan sholat itu ada doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Itulah komunikasi ya, yang sesuai dengan tuntunan dalam Quran dan Sunnah. Kemudian apa yang menjadi bahasa kita sendiri sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada Allah dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, intinya dengan sholat itu menjadi bagian proses komunikasi yang memang ada sifatnya, hukumnya bagaimana, syaratnya bagaimana, ada imam makmum, dan itu dijelaskan detail sampai inna sholata tanhani fasa wal munkar, sehingga merubah karakter manusia melalui sholat. Nah, maka kita betulkan sholat kita, maka akan merubah sebuah kehidupan. Islam akan merubah kehidupan ini jikalau kita sholatnya benar. Kalau tadi malam Riyadhus Shalihin itu
3 amalan yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah dan derajat yang tinggi. Satu diantaranya menyempurnakan wudhu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga menunggu penantian sholat berikutnya. Dan itu tanpa modal harta. Ya. Wudhu hanya dengan air sempurna itu sudah menggugurkan. Kemarin kita sampaikan tetesan air yang mengalir dari wajah kita ketika kita membasuh itu menggugurkan dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut. Ketika membasuh tangan juga begitu, kaki juga begitu. Ini menyempurnakan wudhu. Nah ini bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan melalui Islam, dan itu diajarkan melalui sholat, dan itu dimulai dari wudhu. Memperbanyak langkah ke masjid. Langkah 1 menggugurkan dosa, langkah berikutnya memperbanyak pahala. Apalagi ditambah menunggu waktu sholat berikutnya dengan ibadah Quran, dengan membaca Quran, dengan ngaji dan sebagainya. Nah, bila sekali lagi bahwa Islam melalui ibadah-ibadahnya ini akan membuat sebuah aturan main kehidupan itu akan bisa baik, manusia akan baik, dan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang merupakan satu-satunya agama yang benar di mata Allah hanyalah Islam yang diterima. Tetapi oleh kaum orientalis itu kemudian semua agama baik, gitu ya. Benar nggak kalimat itu, semua agama baik, Gus Jul? Tapi tidak bisa semua agama benar. Yang benar hanya satu, inna dina indallahil Islam. Gus Fatsi tolong. Jadi inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kalau kemudian kita belajar Pancasila, belajar PPKN, kan ada 6 macam agama di Indonesia yang formal. Yang penyampaiannya semua agama adalah baik. Karena ajaran agama macam-macam itu nggak ada yang jelek, semuanya baik. Tetapi yang benar hanya Islam. Sampai kemudian disempurnakan di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinan. Sehingga penyempurnaan Allah terhadap Islam di akhir haji wadaknya Rasulullah itu betul-betul menjadi bagian yang telah sempurna agama itu untuk kita. Tidak ada agama lagi yang sebelumnya ada agama wahyu yang lain. Nah, maka dengan beragama Islam, setiap muslim ini mesti memiliki dasar landasan hidup tauhid kepada Allah. Jadi landasan hidupnya tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan bertujuan meraih ridho Allah, karunia Allah. Ya, kemarin sudah disinggung, lillah, billah, maradhatillah. Sehingga Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, diamalkan oleh seluruh pemeluknya, yaitu orang Islam atau orang Muslim, umat Islam. Yang kadang-kadang berKTP Islam tetapi sholatnya masih setahun 2 kali. Ada yang seminggu hanya sekali. Itu sholat saja. Yang itu sifatnya wajib ngain, itu pun tidak diindahkan. Artinya apa? Dia tidak mengimani bahwa Islam itu mewajibkan sholat sehingga dia mengabaikan sholat. Nah, ini saya sama istri sedang menuntun istri
keponakan yang kemarin suaminya meninggal kecelakaan itu karena dia kan Kristen ya. Nah kemudian harus memulai kembali dari awal bagaimana untuk berislam yang benar. Jejeke salate, kon nganggo kudung, kemudian birrul walidain, sampai mengarahkan anaknya tetap dalam keadaan Islam. Itu saja prosesnya sangat panjang, pertarungannya cukup luar biasa. Maka besok hari Ahad itu saya bawa ke sini pertemuan keluarga saya, ben roh keadaan sekolahan. Ya saya pengerti kalau ningok kondisi, ono bangunan toh, bantu kira-kira. Nah, jadi tauhid kepada Allah itu menjadi landasan hidup manusia, yang kemudian fungsi dan peran dalam kehidupan itu berupa ibadahnya. Jadi landasannya tauhid, peran eksistensi manusianya adalah dalam bentuk ibadah, tauhid uluhiyah. Nah, sekaligus menjalankan misi kekhalifahan. Maka orientasi sekolah tauhid yang kita kembangkan itu adalah memang bukan menjadi kuli fil ard, tetapi menjadi khalifatul fil ard. Nek mung dadi kuli ngopo? Seorang pejabat, seorang direktur, seorang pengusaha hebat itu ya hanya kuli di dunia ini. Padahal Allah ciptakan manusia itu adalah merupakan khalifatul fil ard. Jadi khalifah di muka bumi. Ibu pemimpinnya anak-anak diri sendiri, ayah pemimpinnya istri dan anak-anaknya, semuanya. Sehingga kalau kita bisa memainkan peran, punya landasan tauhid yang kokoh, kemudian memerankan ibadah yang benar, yang kemarin saya sebut shahihul ibadah, yang kemudian menjalankan fungsi kekhalifahan. Apa fungsi kekhalifahan itu? Memakmurkan bumi. Ya, memakmurkan bumi ini adalah sosok seorang khalifatul fil ard, sebagaimana Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sampai beberapa pemimpin yang berikutnya, beberapa pemimpin yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi itu yang mana bertujuan untuk meraih ridha dan karunia Allah tadi. Sehingga apa? Islam itu mulia dan utama, itu menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Izul Islam wal muslimin itu terwujud. Jadi tegaknya Islam dan umat Islam. Sementara Indonesia ini belum bisa tegak Islamnya maupun umat Islamnya, masih diobok-obok. Sebagaimana lagunya siapa? Joshua. Akhirnya diobok-obok. Indonesia itu sudah sudah nyaman. Setelah pasca Orde Baru, Islamnya sudah mulai bangkit. Kemudian diobok-obok lagi oleh orientalis, oleh kapitalis, oleh komunis dengan gaya hedonisme, materialisme dan sebagainya. Sehingga diobok-obok betul. Sampai sekarang masjid saja suaranya, pengarasnya dibatasi ya, Ustafik ya. Berapa meter, Us? Kemenak kita ini membatasi suara pengeras masjid maksimal 100 meter. Nah, sampai kemudian macam-macam lagi, sehingga memang baru diobok-obok Islam dan umat Islam, sehingga kemudian cerai-berai, hancur, berkelahi sendiri satu dengan yang lainnya, sehingga gontok-gontokan. Sing siji wayang haram, para dalang bereaksi gawe aksi wayang yang kemudian dengan gaya tidak Islami. Nah, sehingga apa? Itu kan hanya semuanya umat Islam itu, dalangi ya Islam, sing kondo wayang haram ya Islam. Dipanas-panasi, dikipas-kipasi. Nah, ini karena apa? Karena tidak menguatkan dirinya dengan tauhid yang benar, tidak menguatkan ibadah yang baik, bahkan tidak menjalankan fungsi kekhalifahan, sehingga mudah bercerai-berai. Nah,
mestinya adalah menjadi orang Islam itu yang kafah, yang totalitas. Ud'uni udkhulu fisilmi kafah. Ya alladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari aspek akidah sampai aspek muamalah, sehingga semuanya harus berislam. Tidak cukup labeling Islami, tidak cukup, tapi harus ada lesannya yang betul-betul Islami, pandangannya yang Islami dan sebagainya. Nah, inilah teman-teman sekalian yang saya hormati. Jadi kesungguhan kita di dalam menjalankan Islam secara kafah ini dengan penuh ketundukan atau penyerahan diri kepada Allah, dengan sebuah pengamalan Islam yang sepenuh hati, yang sungguh-sungguh, maka akan memiliki sebuah karakter manusia muslim yang punya sifat-sifat utama. Ada kepribadian muslim, ada kepribadian muttaqin, ada kepribadian mukmin, kepribadian muhsin, ya. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Seorang Islam yang mukmin, yang memiliki karakter sungguh-sungguh di dalam berislam, tidak hanya sekedar seorang muslim belaka, tetapi mengimani dari hatinya sampai lisannya sampai amal perbuatannya itu mukmin, ya, yang kemudian tercermin dalam bentuk menjadi orang yang berkepribadian baik, berakhlak yang baik, maka dia seorang yang muhsinin. Jadi kebaikannya itu tercermin dalam tutur katanya, perbuatannya, dalam segala amal solehnya. Maka dia bisa mencapai gelar namanya muttaqin, orang-orang yang takwa. Nah, maka kalau nanti bicara masing-masing kepribadian ini akan sangat panjang. Tetapi dimulai dari mana? Dari kepasrahan totalitas dalam berislam yang sungguh-sungguh tadi adalah kunci utamanya. Dari sholatnya, dari wudunya tadi. Nah, inilah jadi setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin dan muttaqin yang paripurna ini dituntut untuk memiliki sebuah keyakinan yang namanya akidah tauhid yang benar, yang istiqomah, salimul akidah. Tadi malam saya menyampaikan materi tentang syirik kecil. Di dalam niat tujuan itu ada riya. Riya itu ada yang memang menyengaja, itu orang munafik. Ada yang sudah beramal soleh itu, tapi ada unsur riyanya bareng. Ada yang sudah beramal soleh, let 1 bulan 2 bulan tiba-tiba munculkan riya amal soleh yang kemarin kita lakukan. Itu syirik kecil. Ini harus bersih. Sehingga kalau mau paripurna dalam konsep 4 kepribadian itu, satu ya akidahnya harus benar, berdasarkan tauhid yang benar, yang lurus, yang bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat, yang oleh Ahmad Dahlan dikenal dengan penyakit apa namanya? TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Apakah masih ada penyakit ini dalam era milenial sekarang ini? Ya, neng lereng Merapi ya saya oke. Monggo. Artinya ini betul-betul materinya siapa? Dian, ya. Jadi selalu menyampaikan bahwa yang didorong oleh materi kemuhammadian bahwa Ahmad Dahlan itu betul-betul memurnikan Islam untuk memberantas adanya TBC ini. Maka dalam kehidupan di dunia ini
menuju pada kehidupan akhirat, nah, ini butuh sebuah proses yang perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Ada tantangan yang sangat banyak, tantangan yang sangat berat dari berbagai macam arah sudut mana saja. Yang mana pada kehidupan di akhirat nanti, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dinikmati. Akibat efek dari kita berislam di dunia itu betul-betul kita rasakan di akhirat. Kalau sampai kemudian tidak berefek nanti di akhirat, berarti memang 4 kepribadian itu tidak bisa terwujud dengan baik. Nah, artinya apa? Membuahkan rahmat Allah bagi semesta alam termasuk kita itu sebagai sebuah semacam manhaj ya. Apa itu manhaj itu? Hujjah ya. Jalan perjuangan. Jadi ya petunjuk ya. Itu jalan yang lurus. Sistem kehidupan Islam yang apabila ini sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh pemeluknya, dengan demikian Islam menjadi sebuah sistem kehidupan dari keyakinannya, pemikirannya, ya. Jadi keyakinannya, pemikirannya, tindakannya yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin. Kalau sudah menjadi sebuah sistem Islam itu, maka insya Allah izul Islam wal muslimin, luar akan betul-betul terwujud. Karena apa? Sistem kemasjidannya jalan, sistem jamaahnya jalan, sistem kepemimpinannya jalan, sistem ekonominya jalan menurut sistem Islam. Maka sekarang ada sebuah pertarungan hebat dalam sebuah lembaga keuangan yang saya kira Muslim masih sangat hati-hati betul terkait dengan masalah ini. Karena di sana ada unsur ribanya, ghorornya, subhatnya itu ya. Nek kepepet banget, termasuk BPJS kesehatan itu nek kepepet banget itu diwanti-wanti rasa melu. Nek kepepet ya wis mardorat. Nah, karena apalagi di lembaga bank yang konvensional itu kan jelas-jelas itu. Apakah di dalam lembaga keuangan Islam itu belum bebas 100%? Belum. Masih ada unsur yang kalau tidak hati-hati ya bisa juga kena. Maka ini yang masih ada sebuah kontroversial. Nah, bagaimana membangun sebuah sistem Islam yang sebenar-benarnya ini butuh perjuangan yang panjang. Rasulullah membangun sistem Islam itu berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Akidahnya hebat, ibadahnya luar biasa, ya, akhlaknya luar biasa, sampai kemudian kepemimpinannya luar biasa. Sehingga Islam betul-betul rahmatan lil alamin, menjadi sebuah suasana yang kota madani, di mana ada sebuah sistem walaupun ada orang non muslim tapi luar biasa, sebuah rasa nyaman, aman, terlindungi jika sistem Islam itu berjalan. Nah, bagaimana ini bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah kita, di masjid kita? Kalau 3 ini kita tegakkan, sistem Islam kita tegakkan, insya Allah kita akan bisa meraih sebuah kehidupan yang nyaman, aman, kemudian terlindungi dari berbagai macam hal. Nah, ini barangkali teman-teman yang saya hormati, bahwa sekali lagi pentingnya tentang kita memahami Islam dalam aspek kehidupan ini seperti apa, sehingga dakwah Islam sebagai wujud untuk menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah, yang pada dasarnya harus dimulai dari orang Islam itu sendiri sebagai pelaku dakwah.
Tidak harus seperti Ushalim, tidak harus seperti Ustafik. Bahwa Uswawan, Usfitri adalah seorang dai untuk melakukan tugas menyeru umat Islam yang lain menuju kepada jalan Allah, menuju kepada fisabilillah, menuju kepada apa tadi, manhaj jadi ya, hujjah yang benar tadi. Maka kuncinya adalah ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Dan itu sebuah dakwah yang paling efektif. Maka kalau kita mau menyeru anak-anak kita untuk membaca Quran, kita aktifkan diri kita membaca Al-Quran. Kalau kita menyeru anak-anak untuk sholat duha, kita aktifkan diri kita sholat duha. Kalau kita menyeru anak-anak untuk kemudian sholat sunnah rawatib, mari kita aktifkan diri kita. Sudah, itu dakwah yang paling efektif. Dan tidak perlu harus dengan dalil-dalil. Cukup amaliyah, cukup al-qudwah, cukup contoh. Nek wong liya urung ya diajak. Ya memang begitu. Sehingga nggak perlu harus pinter bahasa Arab ya, Mbak Tuti. Ngeling non jenengan ya iso berhak ngeling nih aku, ngeling nih Ushalim, ngeling nih Uspatsi, nggak apa-apa. Karena itu sama tugasnya sebagai dai untuk menyeru kepada Allah. Karena apa? Setiap orang adalah pelaku dakwah. Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Maka konsepnya adalah agar kita tidak egois dalam dakwah. Maka di surat apa Ustafik At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu tidak egois. Karena kita ingin menjaga diri, keluarga, saudara. Jadi keluarga kita siapa? Keluarga Islam, bukan sekedar keluarga nasab. Untuk terbebas dari neraka. Maka ayo ajak Mbak Novi, ayo ajak Usnanda dan sebagainya itu dalam rangka apa? Ya tidak egois. Ojo mempeng sholat dewe, mempeng maca Quran dewe. Itu masih egois jenenge. Tidak memerankan kita sebagai seorang dai yang menyeru, mengajak siapapun ke jalan Allah tanpa harus banyak menguasai dalil atau bahasa Arab. Nah, inilah barangkali dengan diteruskan ke surat Ali Imran ayat 104, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi kunci pokok dalam menyelamatkan saudara kita. Ya elek-elek koncone. Jadi aku delekno ya ora nesu. Soale wis ngerti nek iki kancaku ngelek iki bakal nyelametke aku. Tapi ada banyak orang yang deleke malah nesu. Di luaran sana. Nah, di sini insyaallah mudah-mudahan dan nyaman ya dikandani kok gak nesu. Ini barangkali yang kita sampaikan sebagai sebuah penutup. Jadi berdasarkan pada keyakinan, pemahaman dan penghayatan Islam yang mendalam menyeluruh, itu bagi setiap warga Muhammadiyah merupakan kewajiban yang mutlak. Ya. Karena apa? Orang Muhammadiyah adalah orang Islam. Harus mutlak melakukan proses untuk keyakinan, pemahaman, penghayatan Islam yang mendalam. Ya walaupun prosesnya berbeda-beda, caranya Ushalim, Ustafik, Usyul itu berbeda-beda dengan caranya Mbak Tuti dan sebagainya. Yang kemudian mempraktekkan dalam setiap lini kehidupan masing-masing. Sebelum kemudian melakukan penyampaian kepada orang lain. Maka kadang-kadang kabura maqtan indallahi antakulu malatafalun. Teman saya kemarin itu sampai belum mau berkultum berpidato. Wedi. Rumoso urung iso nglakoni. Ning Rasulullah tadi balighu ani walau ayah. Sehingga ya mana yang terbaik lah. Ini barangkali yang kita sampaikan pada sesi siang hari ini agak panjang untuk memahami tentang bagaimana menjalin nanti
berkehidupan menggunakan pedoman Islam. Itu harus dimiliki oleh setiap warga Muhammadiyah, di mana saja, kapan saja, ya di rumah, ya di sekolah, ya di jalan. Maka jadilah ustadz ustadzah yang 24 jam. Awal dulu saya sampaikan begitu ya. Siap nggak jadi ustadz ustadzah 24 jam? Waduh, abot ini. Karakternya, bukan waktunya ya. Karakternya, cerminannya itu ya neng sekolah kalau neng omah ki podo. Orang neng sekolah sabar neng omah nesunan karo bojone Sunanda ya. Enggak ada. Yang penting aja nesu-nesu karo bojomu. Soal ini hamil, hati-hati. Jangan suka marah, jangan suka ngeyel, benci. Jadilah istri yang taat pada siapapun, karena kamu mengajari anakmu untuk taat kepada siapapun. Mumpung ini baru berapa? Usia 6 bulan. Ya, jadilah istri yang taat kepada siapapun. Suami, istri, samina wa ta'na, karena nanti akan berpengaruh pada janin yang ada di kandungan kita. Terima kasih, matur nuwun. Kaji kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak tutup soalnya di rekam.